Monggo Mas. Oh gitu, oke. Untuk waktu pelaksanaan diseminasi kita itu untuk materi itu kita 3 hari, Bapak Ibu. Ini hari pertama, ini dua materi, besok 2 materi, kemudian lusa juga 2 materi, sama seperti yang sudah ada di pedoman, yaitu di jadwalnya itu kan sudah ada. Jadi nanti kita seperti itu, jadwalnya kita buat seperti itu. Setiap hari nanti akan ada 2 materi, Bapak Ibu. Halo. Terkait dengan waktu pengerjaan kemarin sudah disampaikan juga oleh Pak Agus. Terakhir nanti semua tugas itu di tanggal 11, Bapak Ibu. Terakhir pertama adalah ini, yaitu MEC ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Anton terkait materi beserta dengan tata caranya. Nanti caranya adalah Bapak Ibu mengerjakan dulu MEC, kemudian nanti hasil akhirnya setelah komplit, maka skornya yang dikumpulkan. Skornya itu bisa di print screen, skornya kemudian dikumpulkan ke dalam kelasnya nanti. Nanti ada di form penugasan, Bapak. Form penugasan nanti ada pada Microsoft Teams. Jadi pada timnya nanti akan ada penugasan, di mana di situ ada beberapa tugas yang harus dilengkapi. Nah, untuk yang pertama salah satunya adalah MEC ini. Nanti yang dikumpulkan di situ adalah skornya jenengan. Setelah selesai semua, komplit, skornya di print screen, boleh, kemudian dikumpulkan. Itu yang kalau waktunya paling lambat nanti tanggal 11, Bapak Ibu. 11 Pak Nunu nggih? Selanjutnya Pak Cip, monggo. Halo, Pak Cip. Pak Eko. Halo. Ini Pak Eko. Pak Cip. Kalau Pak Cip tidak nyambung, Pak Fabian. Halo. Ini yang sudah gen soalnya. Mbak. Oke, sudah mulai mengerjakan. Halo. Oke, balik terus, monggo. Ini saya tanya, ini sudah mulai mengerjakan apa belum ya? Terkait mengerjakannya monggo. Setelah sesi ini aja, karena takutnya kalau pas sekarang materi sambil mengerjakan nanti malah tidak fokus karena setelah itu materinya gitu. Setelah bareng-bareng sesi ini aja. Bareng-bareng, bisa bertanya nggih kelas sesi ini. Iya. Monggo, ya. Bisa bertanya kan kalau ada kesulitan. Boleh Bu, nanti bisa bertanya di grup saja. Saya buka ini. Yang penting bukan jawabannya, Bu. Sudah buka itu, tapi tadi ada not found gitu ya kalau dilanjutkan. Sudah itu, sudah buka linknya Office 3. Ya, betul Pak Eno. Pak Eko itu yang saya buka. Benarkah? Tampilannya agak pecah. Tampilannya tidak jelas, Bu. Oh gitu. Ini loh Pak. Saya buka itu Pak, sudah latihan.
Nggih, betul Pak. Oke, nanti kalau memang belum jelas silakan dibuatnya di grup, silakan di-share, nanti akan kita pandu Bapak Ibu terkait dengan untuk mengerjakan. Cuma yang boleh tanya teknisnya nggih, bukan jawabannya nggih. Oh iya. Beres. Ada lagi terkait dengan MEC, monggo sebelum kita lanjut ke materi yang berikutnya. Karena materi berikutnya agak panjang Mas Eko ya. Oke. Pak Fabian mungkin Mas Eko mengangkat tangan. Oke, Pak Fabian dari tadi saya, Pak Fabian monggo. Halo Pak Fabian. Halo, Pak Fabian. Halo Pak Fabian. Betul nyambung Mas. Pak Nunung angkat tangan lagi monggo Pak Nunung. Halo, monggo Pak Nunung. Halo. Pak Nunung, ada pertanyaan? Halo, Pak Nunung. Pak Fabian sepertinya Mas Eko. Halo. Bu Siti Mas Eko. Bu Siti. Moga-moga langsung Bu Siti sinten Mas? Siti Zulaika sepertinya tadi mengangkat tangan Mas Eko. Oke, Bu Siti Zulaika. Moga Bu Siti langsung mawon. Ya. Ini sudah. Oh, nggih Pak. Mohon maaf karena awal untuk Office 365 niki nggih. Mau tanya, istilah-istilah yang dipakai di situ ada rhythm, ada apa? Itu mohon penjelasannya, Pak. Terus tadi kan kebetulan sinyal kurang bagus. Jadi kalau misalnya ada sisa waktu, belum ada yang bertanya, mungkin sekilas garis besarnya materi itu diulang. Mohon maaf, terima kasih. Oke, makasih. Monggo Mas Anton diulang sedikit aja terkait dengan MEC masuk kemudian harus bagaimana. Oke, terima kasih Mas Eko. Jadi menjawab Bu Siti, Bu, untuk rhythm itu adalah kita memasukkan kode yang nanti akan kami bagikan di akhir sesi. Jadi kode itu gunanya adalah untuk nanti kita bisa melengkapi seluruh course, dan apabila course itu sudah selesai, maka nanti kode itu sebagai bukti bahwa kita sudah mengerjakan atau minimal kita sudah mengikuti materi yang pertama atau materi dari saya. Oke Bapak Ibu, saya ulang sedikit sambil menunggu pemateri selanjutnya untuk siap. Saya akan buka kembali PowerPoint. Jadi saya akan buka kembali materi kita, materi PowerPoint berkaitan dengan MEC. Semoga setelah ini jelas. Dan mohon maaf apabila saya juga terlalu cepat dalam menyampaikan. Sudah tampil ya di layar Bapak Ibu? Mas Eko sudah tampil ya Mas Eko? Oke, Bu, ya. Jadi nanti yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah membuka browser.
boleh di Chrome, boleh di Firefox atau Explorer. Kemudian nanti Bapak Ibu ketikkan saja link ini, https://education.microsoft.com atau link yang sudah dibagikan di grup WA maupun di grup Teams. Itu nanti Bapak Ibu akan dibawa ke halaman seperti ini. Setelah Bapak Ibu dibawa ke halaman seperti ini, silakan Bapak Ibu sign in atau masuk. Di kanan atas itu ada tulisan sign in, kemudian silakan nanti Bapak Ibu masuk, kemudian memilih akunnya, ketikkan akun yang sudah kami daftarkan. Contoh misalkan kalau saya anton.xaverius@guruinovatif.com, itu nanti diketikkan di situ, atau apabila kita sudah masuk melalui laptop, itu biasanya otomatis kita akan diarahkan ke halaman yang ini. Tinggal pilih akun saja, lalu kemudian kita klik. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman yang berikutnya. Nanti akan muncul nama Bapak Ibu di sebelah kanan. Biasanya nama itu berupa kode kalau belum diganti fotonya. Kode itu contoh misalkan seperti saya AOS, maka di depan nama Bapak Ibu semua itu ada kode penanggung jawab atau kode masing-masing penanggung jawab trainernya. Contoh misalkan ada EP, ada AOS, dan ada AS. Itu adalah kode kami bertiga. Biasanya kalau Bapak Ibu lihat di masing-masing akun Bapak Ibu itu ada kode, lalu kemudian dash, kemudian TOT 20. Itu adalah kode masing-masing penanggung jawab. Saya kodenya ada di AOS, kemudian Mas Eko ada di EP, kemudian Mas Agus ada di AS. Seperti itu. Lalu kemudian nanti Mas Eko akan memberikan 2 redeem kode. Jadi yang pertama Bapak Ibu lakukan setelah masuk dan login, silakan Bapak Ibu nanti aktivasi kodenya atau masukkan kodenya atau redeem kodenya. Yang pertama seperti di tampilan itu. Lalu kemudian nanti seperti ini tampilannya. Silakan dimasukkan, lalu kemudian diklik redeem. Ulangi langkah itu untuk memasukkan kode yang kedua dengan cara yang sama. Kita ulangi seperti itu. Baru selanjutnya kita akan mengerjakan course. Saya ulangi ya. Jadi nanti ada 2 kode yang akan diberikan oleh Mas Eko. Jadi caranya adalah setelah Bapak Ibu login, kemudian silakan Bapak Ibu masukkan kodenya atau redeem kodenya atau input kodenya. Caranya seperti yang tampil di layar. Seperti ini. Di copy pastekan saja. Kemudian klik redeem untuk kode yang pertama. Lalu kemudian nanti kode yang kedua langkahnya sama. Silakan diklik gambar atau inisial kita di sebelah kanan atas. Silakan diklik redeem achievement kode, lalu kemudian silakan dipastikan kodenya di sana dan redeem. Setelah selesai 2 kode dimasukkan, maka Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke halaman MEC awal. Baru kita mulai mengerjakan start learning part. Nah, apabila kita mengerjakan start learning part, nanti ada kurang lebih sekitar 13 course atau 13 kuis yang harus kita kerjakan. Nah, mengerjakannya kapan? Nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan setelah sesi ini berakhir, atau nanti malam, nanti sore boleh. Apabila memang kesulitan, nanti silakan Bapak Ibu bisa japri melalui WA atau melalui WA group. Begitu Bapak Ibu, saya kembalikan ke Mas Eko. Begitu Mas Eko? Oke. Makasih Mas Anton.
untuk lalat kodemnya cuma redeemnya cuma satu nggih Bapak Ibu. Oh, hanya satu Mas Eko ya? Redeemnya hari ini hanya satu hari ini. Oke. Oke, kalau yang 2 untuk trainer Mas. Oke, siap Mas Eko, mohon maaf. Oke, karena di kami kemarin ada 2 Bapak Ibu, jadi nanti kode ternyata untuk yang diseminasi ini kita diberi jatah kode redeemnya hanya 1 ya Mas Eko ya. Jadi cukup nanti memasukkan 1 kode saja, karena yang 2 ternyata dikoreksi Mas Eko itu adalah milik trainer. Jadi nanti Bapak Ibu hanya memasukkan 1 kode saja. Jangan sungkan-sungkan apabila tidak bisa atau mengalami kesulitan, kami bertiga siap membantu. 24 jam ya Mas Eko? Saya kembalikan. Pertanyaan atau makasih Mas Anton. Bapak Ibu jangan sungkan, jangan ragu kalau memang ada grup atau kalau jabri kami bisa Mas Agus, bisa Mas Anton, ketiganya insya Allah siap membantu. Untuk ME ada pertanyaan lebih lanjut kah? Pak Agus, mohon maaf, kalau misalnya ada permasalahan, mending langsung di grup, jangan japri Mas, biar semuanya bisa tahu. Oh nggih. Terima kasih. Saran yang bagus dari Bu Zulaika tadi. Jika ada pertanyaan silakan di grup Bapak Ibu. Jadi nanti misalkan ada yang bertanya, mendapatkan jawaban juga. Gitu. Bapak Ibu cukup nggih untuk MEC nggih? Saya rasa cukup. Jika nanti memang ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan bisa via grup atau di kelas Teams-nya. Monggo. Kita masuk ke sesi kedua, yaitu tentang Microsoft Teams. Akan disampaikan oleh Mas Agus. Kepada Mas Agus, monggo Mas Agus. Saya serahkan sepenuhnya. Halo, Mas Agus. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Mohon maaf, tes suara. Masuk Mas Agus, monggo dilanjut Mas. Siap. Baiklah Bapak Ibu, teman-teman semua. Materi kedua yaitu membahas tentang Microsoft Teams yang kebetulan kita sudah tergabung dalam satu tim di program diseminasi ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke materi. Di sini saya ada sedikit panduan untuk masuk ke tim. Mas Eko, Mas Anton, muncul ya gambarnya? Lanjut Mas Agus. Muncul Mas, silakan Mas, lanjut. Siap. Muncul. Ini materi dari kiriman dari teman. Ya. Kebetulan kita sudah masuk ke tim semua, nggih. Nah, ini merupakan tampilan Microsoft Teams yang versi web, bukan versi desktop. Perbedaannya adalah jika versi web itu seperti ini di halaman browser. Tapi jika versi desktop itu tampilannya seperti ini nanti. Nah, seperti ini. Perbedaan yang mendasar adalah jika versi desktop ini ada dua, di bawah pojok kiri ada dua menu. Kalau versi web
Di sini ada 3 menu. Menu terakhir adalah untuk download Microsoft Teams versi desktopnya. Nah, kita kembali saja ke materi. Nah, ini kita sudah masuk ke Teams. Kemudian ini kalau Bapak Ibu tergabung di tim cuma menggunakan versi web, nah bisa menggunakan versi desktop juga. Caranya silakan klik pojok kiri bawah. Di sini ada download desktop app. Nah, silakan diklik itu, nanti download, kemudian silakan diinstal di laptop masing-masing. Atau bisa juga menggunakan Teams yang versi Android. Tapi ya semua juga aplikasi ada kelebihan dan kekurangan. Jika menggunakan versi Android, jelas tampilannya lebih kecil, kemudian menu-menunya juga kurang lengkap, dan sebagainya. Nah, kita kembali ke materi. Di sini ada download Teams, pojok kiri bawah. Kemudian di Teams itu ada beberapa menu. Kita langsung saja ke menu membuat grup tim. Nah, di tampilan bawah, situ ada pojok kiri bawah, ada namanya Create a Team. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada Join or Create Team. Maaf. Nah, ini ada Join or Create Team. Kemudian Bapak Ibu silakan klik Create or Join or Create Team untuk membuat tim yang baru. Nah, di sini ada jelas muncul nanti ada beberapa tim yang sudah dibuat. Nah, langkah selanjutnya, silakan Bapak Ibu langsung klik Create Team yang ada di kiri atas. Setelah Create Team, di situ nanti ada beberapa pilihan. Ada kelas, ada professional learning community, ada staff, dan ada others. Nah, karena kita di sekolah, kita sebagai guru di sekolah, kita buat saja yang kelas. Karena nanti di kelas ini mencakup juga ada namanya class note one book, class note untuk pembagian tugas, kemudian ada untuk untuk pemberian nilai. Jadi setelah kita memberi tugas, kita akan masuk ke penilaian. Nanti masuknya ke situ. Nah, silakan Bapak Ibu klik kelas, kemudian ketik nama kelasnya, misalkan kelas percobaan. Silakan isi deskripsi jika diperlukan, kemudian klik next. Nah, di sini ada add people to class yang kita buat. Kita bisa memasukkan murid siapa saja, kemudian juga gurunya siapa saja. Nah, coba kita masukkan murid. Caranya ketik saja namanya di sini. Misalkan saya masukkan Pak Nunung. Kita masukkan, kemudian Mas Fuad. Kita masukkan. Oh, enggak ketemu. Misalkan ini, kemudian kita klik add, otomatis masuk ke bagian sini, kemudian kita coba klik teachers, ini untuk menambahkan guru selain kita. Misalkan Bapak Ibu di sekolah itu kan satu kelas biasanya ada beberapa guru. Nah, setelah guru-guru tersebut nanti mungkin punya akun tersendiri di Microsoft, kita bisa menambahkan guru di sini. Misalkan
klik ini, dan juga nanti ini. Kemudian kita add. Setelah selesai, kita klik close. Nah, nanti akan muncul di sini kelas Microsoft Teams namanya belajar. Nah, kalau kita klik, nanti ada general di sini. Nah, ini untuk memulai kelas percobaan ya, maaf. Kalau sudah nanti masuk ke general, nanti akan masuk seperti ini. Nah, pada Bapak Ibu yang di-add atau dimasukkan ke kelas, maka otomatis di tampilan Teams-nya akan muncul nama kelas percobaan. Nah, kemudian Mas tidak muncul ya, Mas? Apanya, Bu, tidak muncul, Ibu? PPT yang tadi saja yang muncul. Share screen-nya dibalik, Mas. Oh iya, maaf. Ini share screen-nya hanya ini tadi. Share screen-nya baru satu soalnya. Oke. Sebentar. Nah, ya. Share screen. Oke, ini masuk nggih? Muncul nggih? Nah, muncul. Muncul, Pak. Sudah Mas Agus. Ya, maaf. Oke, kita Lanjut Mas, lanjut. Kita ulangi dari awal kalau gitu. Siap, nanti kita masuk. Setelah masuk tim, yang jelas Bapak Ibu pada saat awal join atau awal masuk itu hanya ada di satu kelas ini saja, kelas diseminasi ini. Nah, Bapak Ibu jika ingin menambahkan kelas, silakan klik di bawah ini ada join or create a team. Nah, silakan diklik create a team. Kemudian nanti jika muncul tampilan-tampilan seperti ini merupakan kelas-kelas yang sudah ada. Tinggal Bapak Ibu join aja kalau misalkan ingin coba-coba join lah. Nah, jika Bapak Ibu ingin membuat sendiri, silakan klik create team ini. Create team, kemudian nanti muncul 4 pilihan. Ada class, ada professional learning community, ada staff, ada other. Nah, karena kita bekerja sebagai guru, guru dan di sekolah, kita pilih saja yang kelas. Karena di sini nanti kita bisa membuat tugas, melakukan penilaian, dan segala macam. Nah, kemudian setelah klik kelas tadi, kemudian kita ketikkan nama kelas percobaan. Misalnya seperti ini. Nah, kemudian deskripsi silakan diisi jika diperlukan. Kemudian langsung klik next saja. Nah, di sini ada add people to kelas percobaan, kelas yang kita buat. Ada 2, yaitu ada student dan ada teacher. Student itu untuk menambahkan siswa yang siswa di kelas kita. Jadi nanti siswa bisa membuat akun dulu, kemudian setelah membuat akun baru kita masukkan ke kelas. Kemudian ada teachers, ini untuk masukkan guru-guru yang mengajar di kelas yang kita buat. Contoh, misalkan student kita masukkan, kita ketikkan saja namanya, misalkan saya masukkan Pak Nunung, kemudian misalkan ini, kemudian misalkan ada lagi, misalkan ini, kemudian kita add. Masuk ada 3 siswa. Selanjutnya nanti kita bisa add seiring berjalannya waktu. Kemudian di sini ada teacher ini guru. Guru kita tambahkan, misalkan guru yang mengajar di kelas kita ada lebih dari 1.
kita add, masuk, kemudian langsung kita close saja. Otomatis masuk atau muncul kelas percobaan di sini. Nah, di sini ada general, ada post, file, ada class notebook, ada assignment, ada grade. Untuk post adalah post yang kita posting atau chattingan seperti WA dan yang lain seperti biasa. Kemudian ada file. File ini adalah untuk kita bisa mengupload file materi. Nah, nanti bisa juga, nanti kami upload materi-materi kami di sini juga, di kelas diseminasi, di file. Nah, di sini kita bisa ngupload materi. Contoh misalkan kita klik upload. File atau folder. Kita pilih file. Kemudian coba kita upload. Misalkan ini. Nah, sudah masuk. Nah, pada Bapak Ibu yang masuk ke kelas ini, silakan klik file, nanti dilihat di situ ada muncul satu file namanya cover. Oke, ini untuk file, kemudian di sini ada kelas notebook, ini nanti akan dijelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini adalah untuk mengupload tugas-tugas yang Bapak Ibu miliki untuk ke siswa. Kemudian di sini ada assignment juga tugas. Bisa dikategorikan bahwa ini adalah tugas akhir. Kemudian di sini ada grade. Grade ini adalah untuk memberikan nilai. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai guru nanti di sini bisa melakukan penilaian di sini. Nah, di kelas notebook seperti saya contohkan di kelas kita di kelas diseminasi TOT ini. Nah, di sini ada kelas notebook. Di sini ada tugas-tugasnya. Nah, di sini ada prolog atau welcome page. Di sini ada destinasi TOT Guru Inovatif 2020. Nah, kemudian di sini ada panah ke kanan. Silakan diklik. Nah, nanti di situ ada tugas-tugas yang menanti Bapak Ibu. Nah, kalau kami sebagai guru atau sebagai trainer di sini bisa melihat semua nama dari member yang ada di Teams. Kalau Bapak Ibu mungkin hanya melihat satu nama saja. Nah, kalau nama Bapak Ibu diklik, nanti dia akan muncul tugas apa saja yang harus diselesaikan. Ya, tugas biodata, kemudian ini. Nah, nanti ini semua akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, itu untuk pembuatan kelas. Nah, kemudian di pembuatan kelas, di situ kan ada sudah, insya Allah sudah difahami ya, untuk pembuatan kelas. Kemudian jika kita punya materi dan kita punya kelas, kita ingin ngajar, seperti sekarang ini kita kan mengajar dari jarak jauh. Nah, kita buat meeting, seperti yang kita lakukan saat ini. Kita buat meeting, caranya kita membuat meeting adalah ada dua cara. Yang pertama lewat kalender, yang kedua lewat meeting langsung. Meet now di sini di paling bawah, agak ke tengah, itu Meet Now. Kalau Meet Now ini untuk melakukan meeting tanpa jadwal. Jadi seandainya kita punya jadwal mendadak hari ini, kita langsung aja meeting. Klik ini, kemudian nanti kita undang pesertanya. Nah, kalau kita ingin membuat meeting atau pertemuan secara terjadwal, kita klik kalender. Nah, kemudian akan muncul kalender seperti ini. Silakan Bapak Ibu, teman-teman semua bisa memilih salah satu tanggal di mana Bapak Ibu ingin melakukan meeting atau ingin melakukan kelas jarak jauh. Misalkan di hari Rabu. Hari Rabu tanggal 8,
saya ingin mengadakan meeting di jam 1. Seperti yang kita lakukan nanti untuk hari Rabu besok adalah meeting materi kedua. Misalkan sini saya buat di tanggal 8 jam 1 siang, saya klik, kemudian muncul seperti ini, kita isi judulnya, misalkan materi 2. Nah, isi dulu add required attendance, maksudnya ada kita masukkan dulu beberapa orang untuk join ke meeting kita. Misal yang sebagai pemateri atau trainer ada 3, saya, Pak Eko, dan Pak Anton. Nah, oke, setelah kita buat ini, masukkan attendees, tanggalnya kita cek tanggal 8 bulan Juli 2020 jam 1 sampai tanggal 8 Juli jam berapa? Misalkan sampai jam 3. Seperti yang kita lakukan jam 3. Ini pengulangan untuk pemberitahuan. Tidak usah, kemudian channel nggak usah, lokasi tidak usah. Oke. Kemudian sekarang kita klik send. Nah, maka ini akan muncul di kalender kita. Nah, kemudian jika kita ingin membagikan linknya, kita ulangi, klik lagi. Kemudian di bawah ini ada join Microsoft Teams meeting, kita blok. Kemudian kita klik kanan. Blok, kita klik kanan. Oke, saya ulangi yang tadi. Di tim ini kita klik, kemudian di sini ada join. Kita blok join ini, kemudian kita klik kanan, kita copy link. Nah, link inilah nanti misalkan kita pastekan di Teams yang kita buat. Kita pastekan di sini. Nah, inilah link untuk mengikuti meeting yang hari Rabu besok. Kalau kita klik, dicoba diklik, nanti akan muncul meeting seperti yang kita lakukan ini. Nah, seperti ini. Kemudian itu untuk membuat meeting, membuat jadwal pertemuan dan sebagainya. Itu bisa di lewat kalender. Kemudian jika Bapak Ibu tidak membuat meeting, cuma ingin mengikuti meeting atau diundang untuk mengikuti meeting dari teman yang lain, misalkan seperti yang ada di grup ini pada pembukaan kemarin itu ada yang membagikan link untuk meeting. Bentar. Atau misalkan kita buat meeting dadakan. Kita klik ini, kita meet now, nanti di Oke, Bapak Ibu, kalau mau masuk ke rapat yang sudah dibuat oleh teman yang lain,
nanti akan muncul di ruang kelas seperti ini contohnya. Seperti ini nih, beliau menjadwalkan rapat, kemudian kita klik. Di sini ada join, langsung kita join saja. Nanti yang terjadi adalah kita bisa melakukan meeting seperti yang kita lakukan ini. Baik Bapak Ibu, mungkin itu materi dari kami, dari saya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Mas Agus. Materinya sudah dasar nih. Bentar. Mohon maaf Bapak Ibu. Itu tadi materinya sudah disampaikan oleh Mas Agus. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, mohon raise hand dulu. Oke. Nanti akan saya panggil satu persatu. Ini yang sudah raise hand ada 5. Yang pertama ada Pak Fabian. Halo, Pak Fabian. Fabian Arifandi, halo. Halo. Tidak bisa. Kalau tidak bisa, ke yang di bawahnya ada Mas Rino. Monggo Mas Rino. Halo, Mas Rino. Siap. Bisa diterima ya? Monggo, Mas Rino. Untuk masalah jaringan sehingga saya nggak bisa upload video, ya. Jadi sementara pakai suara saja. Selain itu belum mandi. Baik, Bapak Ibu, saya teringat dengan cerita yang kemarin ketika pembukaan itu ternyata di situ tidak diberikan sebuah link untuk absensi. Tidak diberikan link absensi, menurut mereka absensinya akan langsung masuk dengan sendirinya kalau kita memakai tim. Katakan apakah absensi dalam otomatis seperti itu, apakah hanya beberapa user tertentu saja yang bisa seperti itu, ataukah mungkin semua user yang mengadakan meeting ini bisa memanfaatkan fasilitas itu? Demikian pertanyaan saya, matur nuwun. Mas Agus. Oke. Terima kasih Mas Rino. Baik, untuk daftar hadir, jika kita melakukan meeting, daftar hadir bisa kita download otomatis dari meeting yang kita laksanakan. Tapi yang bisa melakukan download hanya kita sebagai guru. Kalau kita sebagai peserta atau sebagai murid, sebagai student, kita tidak bisa melakukan download peserta atau attendees. Adanya di sini. Kalau kita membuat meeting, kita sebagai guru, nanti akan muncul 3 pilihan di sebelah kanan atas. Kelihatan nggih? Nggih, kelihatan. Kelihatan di atas, di sini ada untuk manage permission, itu untuk memasukkan atau mengeluarkan peserta. Di sini ada download attendance list. Di sini ada untuk menutup, maksudnya menutup bagian yang sebelah ini, sebelah kanan. Nah, kalau kita mau mendownload peserta, cukup kita klik download ini, klik. Nah, dia otomatis nanti akan mendownload ke komputer kita. Contohnya, setelah saya klik download, nanti akan muncul di sini.
saya sudah melakukan download 3 kali. Jadi saya ada 3 file. Nah, untuk kalau misalnya kita buka downloadannya, nanti akan muncul nama-nama